Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujariani Rahayu dari kelas 1B Kebidanan, absen 20 dengan NIM PO 72242222155. Di sini saya akan melakukan video edukasi pencegahan korupsi. Perkenalkan, nama saya Pujariani. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang pencegahan korupsi. Di sini udah ada yang tahu belum korupsi itu apa? Korupsi itu adalah mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan pihak yang lain. Ya, jadi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, jadi tindakan korupsi itu bukan hanya berupa penyelewengan keuangan negara, tetapi juga mencakup beberapa perilaku. Yang pertama itu korupsi paling rendah, yakni perilaku yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap kepercayaan, seperti tidak disiplin dalam bertugas. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan seperti nepotisme dalam pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan politik tanpa melihat kompetensi. Dan yang terakhir adalah segala bentuk kekuasaan yang mendatangkan keuntungan baik untuk dirinya, keluarga, dan golongan primordial tertentu. Nah, dampak korupsi itu tentunya pasti sangat besar kepada negara kita. Dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama itu adalah merusak kedisiplinan. Sebagai contoh korupsi, merusak sikap disiplin, misalnya orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang. Yang kedua adalah menghambat profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme. Misalnya, seorang staf perusahaan tidak berprestasi, dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Sementara itu, staf yang berprestasi jujur dan tidak mau menyogok karirnya karena tidak mendapatkan promosi yang profesional. Yang ketiga adalah biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi, contohnya kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas. Yang keempat adalah merusak tatanan hukum. Hukum itu bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang. Yang kelima adalah kekacauan politik. Pembuat aturan dan undang-undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut. Dan yang terakhir adalah kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Nah, selain itu, dampak korupsi bahkan bisa membuat melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunkan investasi, meningkatnya kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, jadi pentingnya cegah korupsi itu adalah korupsi memberikan banyak dampak negatif yang besar pada hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah, dengan mencegah korupsi, kita sebagai masyarakat akan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu juga melajukan perekonomian negara maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus mampu menjadi orang yang tidak melakukan korupsi. Nah, jadi di sini udah ada yang tahu belum cara kita sebagai masyarakat untuk mencegah korupsi itu gimana? Belum. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pantang terlibat tindak pidana korupsi. Maksudnya di sini adalah mulai dari diri sendiri, yaitu kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi, seseorang bisa dengan mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi yang kedua adalah berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi harus selalu memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antar pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Yang ketiga adalah melaporkan tindak pidana korupsi.
lihat, lawan, laporkan sebagai salah satu jargon KPK bukannya tanpa arti. Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kakap. Maka dari itu, peran masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi sangat penting. Yang keempat adalah memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Dan yang terakhir adalah kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman kampus, atau rekan kerja. Baik, dari penjelasan tersebut apa bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama.